bahu-membahu, angkat besi, tahu berterima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Di saat-saat ini suasana hujan, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap berterima kasih atas kemurahan Tuhan. Saudaraku, kita mau sama-sama baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ini ayat luar biasa. Saudaraku, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di sini Tuhan ajarkan supaya kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Nyatakanlah, saudaraku, berapa orang kalau sudah mengalami masalah tidak bisa bersyukur. Bahkan lihat sukses orang lain pun dia tidak tahan. Dia tidak bisa mengucap syukur. Saudaraku, itu satu kekeliruan yang dikerjakan banyak orang Kristen. Saudaraku, kalau melihat gembalanya, pimpinannya sukses, ya doakan, ucapkanlah syukur. Saudara, sebab apa? Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita tidak tahu pimpinan kita, mungkin gembala kita, mungkin komsel di mana kita berada, saudaraku, berhasil diberkati Tuhan. Tetap doakan, ucapkanlah syukur, sebab saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah keliru, saudara. Yeremia 15 ayat yang kedua. Siapa yang patut kena pedang, kena pedang. Siapa yang patut dapat berkat, dapat berkat. Saudara-saudaraku, di dalam Mazmur 127 ayat 2. Berkat itu menunggu di muka pintu selagi tidur. Selagi tidur, berkat itu yang mendatangi manusia. Kalau satu orang diberkati Tuhan, satu orang berhasil, itu sebab penaburan, saudaraku. Tapi satu perkara yang indah, saudara, kenapa Ayub itu dikatakan satu hamba yang setia? Ayub itu teruji dengan sukses, saudaraku, di tengah bencana yang sangat dahsyat. Mungkin zaman-zaman ini tidak ada orang seperti Ayub. Saudaraku, punya anak 10 mati dalam satu hari. Bukan main. Seluruh hartanya tanpa sisa sedikit pun, saudaraku, habis dirampas oleh musuh. Oh, Ayub dengar semua itu, tidak ada sisa, saudara. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub masih bisa mengucap syukur. Saudaraku, luar biasa ini orang. Saudara, Ayub bilang apa? Aku lahir telanjang. Sekarang semua diambil oleh Tuhan. Segala puji buat Tuhan. Saudaraku, Ayub tidak menghujat. Ayub tidak marah-marah. Ayub tidak protes. Saudaraku, mengucap syukur. Sebab itu Tuhan memberkati Ayub pada akhirnya 2 kali ganda. Bukan main. Saudaraku, bahkan Ayub itu bisa menikmati berkat Tuhan 2 kali lipat itu. Saudaraku, kalau awalnya keledai sapi itu puluhan ribu,
ini bisa 2 kali ganda, bukan main. Dan Ayub menikmati 140 tahun. Ayub masih hidup lama, saudaraku. Bukan main, bukan main. Orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan, itu masuk di dalam rencana Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara-saudaraku, Yusuf dikerjai, bahkan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dia tidak sakit hati, saudara. Dia bahkan mendoakan saudara-saudaranya. Waktu saudaranya datang di Mesir, saudaraku, Yusuf, dia malah menangisi saudara. Dia berteriak dengan suara yang nyaring, akulah Yusuf, bukan main. Itu kata-katanya itu seperti permata yang sangat indah. Saudaraku, aku mau memelihara kamu. Dalam Kejadian 50:20 jelas dikatakan, kamu merekakan, merencanakan perkara yang jahat, tapi Tuhan merubah rencana jahat itu menjadi rencana yang indah, yaitu memelihara bangsa yang besar. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, itu artinya kita, saudaraku, Tuhan sediakan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh pertolongan, bukan main. Coba, bencana apapun Tuhan bisa merubah. Saudaraku, dalam Roma 8:28 ayat terkenal itu berkata, saudaraku, Tuhan sanggup, saudaraku, merubah semua ini menjadi kebaikan, kebajikan, menjadi berkat yang besar sebab bersyukur. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Nomor 1, tidak punya iman. Orang Kristen yang tidak punya iman, kena pencobaan sedikit, sudah ngomel-ngomel, sudah marah-marah pada Tuhan. Sebab apa? Saudaraku, sebab tidak punya iman. Saudaraku, orang Israel boleh dibilang sebagian besar, saudaraku, kecuali Yosua dan Kaleb saja. Semua berkata, Musa, apa kurang kuburan di Mesir? Kamu bawa ke pinggir laut ini untuk mendatangkan kematian. Saudaraku, Musa beda. Musa mengerti, dia tidak bersungut-sungut. Dia bahkan bilang, Tuhan perang ganti kamu. Kamu cuma berdiam diri saja. Saudaraku, dan kita lihat peristiwa yang dicatat di Alkitab. Bagaimana 2 juta orang nyebrang lautan. Saudaraku, laut itu bisa jadi daratan. Saudaraku, ada 2 tembok air yang luar biasa, tidak pernah terjadi, saudara. Hanya oleh angin timur yang besar Tuhan sanggup. Saudaraku, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
Dia sanggup memulihkan hidupmu. Karena itu orang yang punya iman itu kuasanya tidak terbatas, saudara. Yosua berperang, saudaraku, dengan orang Amalek, saudaraku. Dia punya iman. Yosua melakukan perkara besar. Hei matahari, berhenti di Gibeon. Bulan di Ayalon, berhenti, saudara. 1 hari berhenti, ditambah jatah 12 jam. Bayangkan, wih, luar biasa. Yosua mengalami kemenangan yang besar, saudara-saudara. Sebab apa? Mengucap syukur. Orang mengucap syukur, punya iman, untung, saudaraku. Alkitab berkata, perjalanan kita dengan iman. Orang Kristen yang tidak punya iman, itu tandanya tidak bisa bersyukur. Saudaraku, permohonan dengan ucapan syukur nanti berubah menjadi kebaikan. Dan orang yang bisa bersyukur ini, saudara-saudara, dia punya damai sejahtera. Haleluya. Ini tidak ada dalam dunia, saudara. Orang yang ngomel, maki-maki, itu rasanya, hatinya bisa plok, ya, hatinya dikeluarkan isinya. Saudaraku, ada orang kalau marah, dia limpahkan pada bawahannya, dimaki-maki, garap, kalau perlu dipukul, baru dia bilang lega sekarang. Lega, puas. Itu dunia, itu manusiawi, saudara. Tapi Tuhan beda. Tuhan bilang, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Orang ini terpelihara dengan damai. Saudara-saudaraku, waktu Daniel ditangkap, dieksekusi dengan eksekusi yang sangat dahsyat, dimasukkan dalam gua singa. Saudaraku, sudah tidak secara akal, tidak ada harapan, ya. Yang mengeksekusi itu singa yang kelaparan. Wih, sudah musuh-musuhnya berpesta pora, musuhnya saling tukar hadiah. Saudaraku, dikatakan mereka senang-senang, sudah tidak mungkin lolos. Tapi saudara perhatikan, Daniel dibawa ke gua singa, hatinya tetap sejahtera. Karena Daniel yakin Tuhan penolongnya. Kalaupun dia mati seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong aku tidak mau berdosa. Oh saudara, hasilnya dia tidak mempan dibakar. Daniel lolos dari gua singa. Hatinya tetap damai, tidak takut. Ini ciri khas orang beriman. Ini ciri khas orang yang bisa bersyukur. Saudara yang tidak pernah bersyukur, saudara jalan di dalam jalan yang pahit. Saudaraku, Alkitab bilang jalan yang disangka orang lurus, itu ujungnya menuju maut. Orang yang tidak bisa bersyukur pada Tuhan, tidak bisa berterima kasih, dia akan menghadapi tantangan yang hebat. Saudaraku, apa? Hukuman Allah datang. Saudaraku, waktu Raja Nebukadnezar, kita ini hidup dari anugerah Tuhan. Saudara bisa bernafas sampai saat ini, itu dari Tuhan. Saudara menikmati gaji di pekerjaan, menikmati hidup ini dari Tuhan. Saudaraku, bisa makan enak, koloke, lalu kolobak, habis itu pakai kolonyet. Wah, saudara, pikir itu dari Tuhan. Ya, kita bisa menikmati. Saudara, tetapi orang yang bersyukur, waktu dia makan enak, dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Waktu dia menghadapi masalah, terima kasih Tuhan, Tuhan pasti menolong saya. Ini tidak gampang, saudara. Saudara banyak dengar hamba Tuhan gampang, semua bisa. Wah, kalau saya bersyukur sama Tuhan, nanti dulu saudara. Tidak gampang.
Kalau tidak punya fondasi iman, tidak punya, saudaraku, dasar yang kuat, tidak bisa. Saudaraku, Ayub itu bertahun-tahun dia selalu membuat mezbah. Dikatakan Ayub 1 ayat 5. Ayub selalu membuat mezbah buat dirinya, buat anak-anaknya. Ayub itu suka ibadah, suka berdoa. Orang seperti ini, dia akan punya hati, punya iman, kata-kata berterima kasih. Ucapkan syukur, saudaraku. Banyak orang hidup sudah makan cukup, tapi tidak puas. Tidak puas. Raja Nebukadnezar, saudaraku, dia diberkati Tuhan, sudah diperingatkan oleh Daniel. Hati-hati Tuanku Raja, hati-hati. Dia lupa. Satu kali dia bilang di atas sotoh atau di atas, saudaraku, tempat yang tinggi dari kerajaannya, dia melihat Babel yang besar. Dan dia mulai berkata, Babel ini karena aku, karena kekuatanku, karena kebesaranku, karena kehebatanku. Oh, Tuhan bilang, baik, aku buktikan. Dia ambil subsidinya. Yang namanya otak ini sudah tidak bisa bekerja. Saudaraku, kita diberi otak ini untuk mengatur kehidupan kita, bukan main. Tapi Nebukadnezar heran, dia tidak doyan, tidak suka makanan yang enak-enak, tidak suka. Larinya cari rumput. Bayangkan, mindsetnya, pikirannya dirubah sama Tuhan. Saudaraku, sebab apa? Menyombongkan diri. Orang sombong itu celaka sudah di depan mata. Ya, kalau saudara diberkati Tuhan saat ini, ucapkan syukur. Bilang terima kasih, saudaraku. Sungguh, bangun tidur, saudara masih bisa bernafas. Berapa orang bangun tidur, nafasnya sesak, nafasnya sengal-sengal, ngeri. Oh, saudaraku. Dan berapa yang langsung berangkat? Oh, dengan nafas tersengal-sengal. Nafas saja tidak bisa dinikmati. Kalau kita bisa bernafas dengan baik, oh, itu anugerah Tuhan. Kita bisa makan dengan enak, itu anugerah Tuhan. Sebab itu berterima kasihlah sama Tuhan. Berterima kasihlah. Pasti engkau diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, saya menyampaikan firman ini di tengah cuaca yang hujan sulit, ya, tapi saya kerjakan. Saya bersyukur. Ini anugerah, ini kemurahan yang Tuhan berikan, ya. Kita berdoa bersama-sama. Bagi saudara yang ada, angkat tanganmu pada siang hari ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, Tuhan tahu tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan, supaya mereka mengakui, mereka percaya semua ini dari Tuhan, semua ini karena Engkau. Terima kasih Bapa, kalau kami masih bisa menikmati hidup, makan dengan enak, tenang, tidur dengan nyenyak, bernafas dengan baik. Semua ini kemurahan Tuhan. Kami bisa menikmati Bapa. Karena apa? Firman-Mu sudah berkata, semua ada batasnya, ada akhirnya. Waktu satu orang kembali sama Tuhan, dia tidak membawa apa-apa. Nol besar Tuhan, nol besar. Segenggam tangan pun tidak bisa dibawa. Semua ditinggalkan. Itu sebabnya kami bersyukur kalau kami bisa menikmati hidup ini, kalau kami bisa melakukan semua ini, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe, saudara bagi-bagikan
kepada saudara yang lain. Sebab apa yang kita kerjakan ini enggak sia-sia saudara ya. Pasti diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam siaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.